Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Adeliana dari kelas Psikologi Islam semester 2 ingin sedikit menjelaskan tentang restorasi lingkungan untuk memenuhi tugas akhir dari pelajaran Islam dan lingkungan hidup. Pengertian restorasi. Restorasi lingkungan adalah upaya mengembalikan ekosistem ke kondisi awal mula yang mencakup usaha pencegahan dan mengatasi berbagai kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan manusia. Ada juga pengertian restorasi menurut para ahli. Restorasi adalah suatu kegiatan perbaikan koleksi langka yang sudah rusak agar dapat dipergunakan lagi dalam keadaan utuh dan lengkap. Menurut Sukarno 2008, sedangkan menurut Warni 2013, restorasi adalah tindakan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami rusak parah agar kembali pada kondisi semula. PBB sendiri mengeluarkan fakta bahwa setiap 3 detik dalam hidup kita, dunia kehilangan beberapa titik hutan alaminya. Dan keserakahan manusia membuat kita kehilangan banyak lahan basah yang menjadi penyeimbangan ekosistem di bumi. Menghidupkan kembali ekosistem yang terdegradasi misalnya dengan menanam pohon, membersihkan tepian sungai, atau sekedar memberi ruang bagi alam untuk pulih. Langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk mendukung gerakan restorasi ekosistem, yakni dengan angkat suara untuk mendukung konversi dan restorasi ekosistem. Istilah restorasi juga dikenal dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dalam PPN nomor 57 2016 pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwa pemulihan fungsi ekosistem gambut dilakukan melalui suksesi alami, rehabilitasi, restorasi, dan atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Restorasi pada ekosistem gambut dilakukan dengan penerapan teknik-teknik restorasi yang mencakup pengaturan tata air di tingkat tapak, pengerjaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan yang meliputi penataan infrastruktur, pembahasan rewetting gambut, atau penerapan budidaya menurut kearifan lokal. Selain diwajibkan untuk beribadah, Allah juga memberikan fasilitas yang bisa manusia panen di bumi sebagai bekal hidup. Namun, karena sudah tabiatnya, keserakahan manusia akan harta benda membuatnya lalai akan tugas menjaga kelestarian alam. Sehingga terbuktilah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 hingga 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharallahu fasudu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuzikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesusahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 41 hingga 42. Kerusakan lingkungan hidup ada berbagai bentuk, diantaranya kerusakan ekosistem, percemaran air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus. Kerusakan lingkungan hidup dapat disebabkan 2 faktor, yakni akibat ulah manusia yang tak bertanggung jawab dan akibat peristiwa alam, seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipicu oleh aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan. Contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, membuang sampah ke sungai, dan lain-lainnya. Jenis-jenis kerusakan lingkungan hidup juga ada banyak, akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
Yang pertama, pencemaran air sungai. Ulah manusia tak bertanggung jawab yang membuang limbah pabrik serta sampah-sampah ke sungai dapat berakibat buruk pada makhluk hidup di sana. Selain itu, pencemaran air sungai juga dapat menimbulkan wabah penyakit. Yang kedua, terumbu karang rusak. Peristiwa terumbu karang rusak terjadi akibat pembuangan limbah rumah tangga, penggunaan peledak, hingga pembuangan bangkai kapal. Yang ketiga, banjir. Banjir kerap terjadi saat musim penghujung tiba. Ulah manusia tak bertanggung jawab yang membuang sampah sembarangan serta menebang pohon secara liar menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Selain karena ulah banjir juga dapat terjadi karena faktor alam seperti hutan yang terus-menerus hingga membuat sungai meluap atau tanggul jebol. Akibat peristiwa alam itu ada kerusakan lingkungan hidup juga dapat diakibatkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, aliran lava, semburan awan panas, debu vulkanis, hingga material padat dapat merusak lingkungan hidup. Selain itu, gempa bumi juga menjadi salah satu contoh peristiwa alam yang dapat merusak lingkungan hidup. Gempa bumi dapat mengakibatkannya terjadi longsor, hingga banyak bangunan roboh. Cara menanggulangi kerusakan lingkungan hidup seperti apa? Contohnya, 1. Selalu membuang sampah pada tempatnya. Menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme tanah. Menerapkan prinsip tebang pilih pohon. Melakukan penghijauan kembali reboisasi. Yang kelima, membuat terasing atau sengkadan di daerah pegunungan. Baik, itu dia sedikit pengertian tentang restorasi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan nama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.